Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Pip yang baru saja tiba di kota Bangkok, Thailand. Ia berangkat dari Filipina menuju kota Bangkok dengan harapan menemukan peruntungan baru di sana. Namun, sayangnya ketika Pip sedang mencari alamat kantor, dia menjadi korban penipuan oleh seorang yang awalnya berpura-pura ingin menolong. Akibatnya, Pip terkapar setelah mendapatkan pukulan keras dan buruknya lagi, dia kehilangan handphone beserta barang berharganya. Beberapa saat kemudian, seorang gadis cantik bernama Jessie yang juga berasal dari Filipina menghampiri Pip yang sudah tak sadarkan diri. Dengan usahanya, Pip kemudian dibawa menuju ke rumah Jessie. Khawatir dengan luka yang diderita oleh Pip, Jessie dengan sigap membersihkan dan mengobatinya. Namun, tiba-tiba mantan kekasih Jessie yaitu Jack datang dan mencoba membujuk Jessie untuk bermain futsal bersamanya. Jessie menolak tawaran Jack yang menyebabkan sedikit percekcokan di antara mereka. Sebelum pergi, Jack mengancam Jessie dan berjanji akan mendeportasinya ke Filipina jika Jessie terus menolak bermain futsal dengannya. Jessie kemudian menceritakan bahwa awalnya dia berniat melamar pekerjaan sebagai guru. Namun setibanya di Thailand, Jessie merasa terpaksa menjalin hubungan tanpa status dengan Jack untuk mendapatkan jaminan agar tidak dideportasi ke Filipina. Meskipun belum mendapatkan pekerjaan dan upah yang sesuai, Jessie telah membeli sebuah handphone yang nantinya akan dikirimkan kepada adiknya di Filipina. Meski terpaksa, Jessie berusaha menjalani hidup di Thailand dengan harapan kehidupannya akan membaik. Keesokan paginya, dengan petunjuk dan handphone yang dipinjamkan oleh Jessie, Pip memulai perjalanan mencari tempat alamat bekerja. Setelah mencari cukup lama, Pip harus menerima kenyataan pahit bahwa perusahaan tersebut sebenarnya tidak sedang membuka lowongan pekerjaan baru. Jessie yang memahami kekecewaan Pip mengajaknya berjalan-jalan mengelilingi kota Bangkok. Awalnya Pip ragu karena tidak memiliki uang setelah kejadian semalam. Namun Jessie tidak mempermasalahkannya sehingga mereka berdua menghabiskan waktu bersama berjalan-jalan di ibu kota Thailand. Suasana kota yang hangat dan menyenangkan membuat mereka terbawa suasana, dan malam itu mereka tutup dengan kegiatan bermain futsal. Setelah puas berkeringat, mereka melanjutkan dengan obrolan santai tentang berbagai hal. Pip juga menanyakan tentang tanda lahir di bagian dada yang dimiliki oleh Jessie, dan Jessie menjelaskan bahwa itu akan mempermudah pencarian jika suatu saat dia menghilang. Pagi hari tiba, Jessie mengantarkan Pip ke stasiun kereta karena Pip mendapatkan pekerjaan baru di luar kota. Sebelum berangkat, Pip mengembalikan handphone yang pernah dipinjamnya dari Jessie. Pip berjanji akan membeli handphone baru setelah menerima gaji dan akan menghubungi Jessie. Dia juga berkomitmen untuk mengunjungi Jessie saat mendapatkan hari libur. Kebersamaan mereka di kota Bangkok meninggalkan kenangan manis dan keduanya berharap bisa bertemu lagi di suatu saat nanti. Waktu berlalu dan Pip kini bekerja sebagai cleaning service di sebuah arena tinju yang akan digunakan untuk pertandingan. Selain membersihkan arena, Pip juga belajar dan dilatih sebagai seorang petarung. Di sana dia membuktikan ucapannya kepada Jessie dengan rajin melakukan panggilan video call. Setiap kali merindukan permainan futsal dengan Jessie, Pip akan membayangkan Jessie sambil melakukan senam 5 jari. Beberapa hari kemudian, Pip akhirnya mendapatkan hari liburnya. Dengan semangat membara, Pip berangkat menaiki kereta menuju tempat tinggal Jessie. Namun, begitu tiba di sana, dia mendapati rumah Jessie yang terkunci dan Jessie tidak bisa dihubungi lagi. Seorang tetangga Jessie yang melihat Pip memberitahu bahwa beberapa hari yang lalu, Jessie telah dibawa petugas imigrasi untuk dideportasi ke negara asalnya. Pip merasa sangat sedih dan bingung setelah mengetahui berita tersebut. Untuk mengatasi stres dan kesedihannya, Pip menghabiskan waktunya dengan minum-minum di sebuah bar. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita dan keduanya memutuskan untuk bermain futsal. Namun di tengah permainan, Pip tiba-tiba berhalusinasi seolah sedang bermain futsal dengan Jessie.
Keanehan tersebut membuat wanita itu menghentikan permainan dan meninggalkan Pip. Setelah peristiwa tersebut, Pip secara tidak sengaja melihat Jack, mantan kekasih Jessie, yang berada di tempat itu. Terlintas pikiran bahwa pria itulah yang mungkin telah melaporkan Jessie ke polisi, sehingga akhirnya Jessie dideportasi. Pip kemudian memutuskan untuk mengikuti Jack, dan saat berada di tempat yang sepi, Pip secara tiba-tiba menyingkirkan Jack. Menyadari bahwa Jack telah tewas, Pip langsung melarikan diri dari tempat kejadian. Beberapa hari berlalu, Pip terlihat meninggalkan kota Bangkok dan kembali pulang ke Filipina. Namun, alih-alih langsung pulang ke rumah, Pip meminta izin kepada pamannya untuk tinggal sementara di kota Manila. Tanpa pekerjaan dan tanpa uang, Pip memilih untuk tidak pulang ke rumah guna menghindari membebani keluarganya. Pada suatu malam, Pip melihat pamannya sedang bermain taruhan secara streaming melalui handphone. Dari sinilah sang paman memperkenalkan sebuah situs yang memamerkan gadis-gadis muda yang sedang memamerkan kecantikan mereka. Pip mulai menjelajahi situs tersebut dan secara tidak sengaja, ia menemukan seorang gadis dengan tanda lahir yang sama dengan Jessie. Pip merasa yakin bahwa gadis di balik topeng itu adalah Jessie. Dengan tekad bulat, Pip memutuskan untuk mulai pencarian guna menemukan pujaan hatinya. Pip memutuskan untuk mendatangi kantor polisi dan melaporkan kehilangan Jessie yang tiba-tiba. Dengan menggunakan situs web tersebut, Pip berhasil mengumpulkan informasi tentang tempat tinggal para gadis streamer. Meskipun polisi memberikan peringatan untuk menjaga kerahasiaan, mereka membiarkan Pip melanjutkan pencariannya. Pip tiba di lokasi dan dengan berpura-pura ingin melamar sebagai anggota IT. Dia berharap bisa mendapatkan informasi lebih lanjut, terutama karena ada rekomendasi dari seseorang dengan tanda lahir di dada seperti Jessie. Pip kemudian dipertemukan dengan Kat, seorang wanita dengan tanda lahir yang mirip dengan Jessie. Meskipun awalnya berharap menemukan Jessie, Pip mendapati bahwa mereka adalah dua orang yang berbeda. Di sini Kat sama sekali tidak mengenal Jessie. Namun meskipun kecewa, tetapi Pip ingin menjalin hubungan pertemanan dengan Kat, berharap suatu saat nanti dia bisa mendapatkan informasi lebih lanjut terkait Jessie yang sebelumnya dideportasi. Beberapa hari kemudian, Pip kembali mengunjungi tempat tersebut. Di depan rumah, ia bertemu dengan Nina, operator pengurus gadis-gadis tempat Kat bekerja saat ini. Mengetahui bahwa Pip adalah seorang pengangguran, Nina memberikan nomor teleponnya dan menawarkan pekerjaan. Pip melihat kesempatan ini sebagai peluang untuk mendapatkan uang dan juga sebagai langkah untuk terus mencari tahu lebih banyak tentang Jessie. Setelah saling mengenal, Kat dan Pip memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama dengan berkencan dan bersantai. Mereka berdua bahkan menggelar sesi bermain futsal hingga pagi tiba, menunjukkan kecocokan dan kesenangan yang mereka rasakan bersama. Kemudian di pagi harinya ketika Pip bangun dari tidurnya, ia melihat bahwa Kat sedang bersiap-siap untuk melakukan live streaming. Beberapa hari kemudian, setelah pertimbangan lebih lanjut, Pip memutuskan untuk menghubungi Nina guna mencari pekerjaan. Bersama Nina, Pip akhirnya tiba di suatu tempat di mana para petarung berkumpul. Meskipun awalnya menolak pekerjaan yang ditawarkan, iming-iming bayaran yang sangat besar menggiurkan membuat Pip akhirnya menerima tawaran tersebut. Hari saat pekerjaan akan dimulai tiba, dan Pip nampak siap menjalankan tugas yang diberikan oleh Nina. Mereka berdua berkeliling di tempat tersebut, dan saat Pip meninggalkan untuk pergi ke kamar mandi, Nina secara tiba-tiba menyusul Pip dan mengajaknya bermain futsal. Pip sendiri tak kuasa untuk menolak ajakan yang menyenangkan tersebut, dan terjadilah permainan futsal saat itu. Seiring berjalannya waktu, Pip terlihat semakin sibuk dengan pekerjaannya, ditambah lagi tugas sampingan untuk melayani Nina setiap waktu. Suatu saat, dalam sebuah momen mesra antara Pip dan Nina, Kat secara tidak sengaja melihat mereka. Peristiwa ini memicu kemarahan Kat yang akhirnya mengarah pada percekcokan antara Kat dan Pip. Walaupun Pip berusaha meyakinkan Kat bahwa ia sangat mencintainya, Kat justru semakin emosional dan mengakhiri pertemuan dengan menampar Pip. Keesokan harinya,
Pip mendatangi tempat tinggal Kate tetapi tidak menemukan keberadaannya. Handphone Kate tidak bisa dihubungi dan teman-temannya memberitahu Pip bahwa Kate tidak pulang semalam dan meninggalkan pesan apapun. Pip yang merasa putus asa memutuskan untuk mengunjungi kantor polisi dan meminta bantuan dari seorang yang pernah membantunya. Di sini ia mengetahui bahwa untuk mendapatkan informasi mengenai Kate, ia harus menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Intel, yaitu melakukan pertunjukan pertarungan yang merupakan rencana dari Nina. Ternyata Intel dan Nina bekerja sama untuk menciptakan pertunjukan yang memberikan bayaran sangat besar bagi Pip. Pip diminta untuk berpura-pura kalah dan terluka demi memenangkan sejumlah uang fantastis. Ini adalah jenis pertandingan yang dipertaruhkan dan Pip menjadi penentu agar keuntungan mereka berlipat ganda. Sementara itu di tempat berbeda, Pip berusaha menjadikan dirinya satu-satunya kandidat petarung dengan mengikuti seorang petarung bernama Anjo. Di tempat sepi, Pip segera mengajar Anjo hingga pria tersebut pingsan. Kejutan terjadi ketika ternyata Anjo adalah adik dari Jessie. Di momen ini, terungkap bahwa Kate adalah Jessie yang telah mengubah penampilannya. Tanda di dada memang tidak salah dan Pip juga sedikit punya prasangka tentang itu dari awal. Melalui Anjo, Pip akhirnya bertemu dengan Kate secara diam-diam. Di sini Kate mengungkapkan bahwa Intel, orang yang sangat dipercayainya, bekerja sama dengan Nina untuk menyingkirkannya. Kate yang terlihat terburu-buru memberi pesan kepada Pip untuk bertemu di tempat biasa mereka jika Pip berhasil selamat dari pertarungan tersebut. Pada hari pertunjukan, Pip awalnya mengikuti skenario yang direncanakan oleh Nina dan Intel. Namun di tengah-tengah pertunjukan, Pip membelot dan keluar dari rencana yang telah ditetapkan. Dengan sebuah benda, Pip melukai lawannya, membuat Nina dan Intel terkejut. Setelah itu, Pip kemudian melarikan diri dari arena pertempuran. Beberapa hari kemudian setelah pertunjukan, Pip kembali mengunjungi kota Bangkok. Saat ia turun dari kereta, ternyata di seberang sana terlihat Kate yang telah menunggu kedatangan Pip. Mereka akhirnya bertemu di tempat biasa dan melanjutkan kisah cinta mereka yang penuh liku dan perjuangan. Lalu film pun selesai.